Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Andre Budi Riswanto dengan NIM 3312420048, Fitria Nurbaiti dengan NIM 3312420110, Hilma Abdurrahman dengan NIM 6101420027, Naufal Arasyid dengan NIM 6101420063, dan saya sendiri Karina Mulia Putri dengan NIM 6511420090. Di sini kita akan membahas tentang diksi dan kalimat efektif. A. Diksi. 1. Pengertian diksi. Definisi diksi adalah suatu pilihan kata yang tepat dan selaras dengan penggunaannya dalam menyampaikan sebuah gagasan atau cerita yang meliputi gaya bahasa, ungkapan, pilihan kata, dan lain-lain, sehingga didapatkan efek sesuai yang dengan diinginkan. Keterbatasan dalam kosakata dapat mengakibatkan seseorang kesulitan dalam penyampaian maksudnya kepada orang lain, dan ini orang tersebut menggunakan kosakata yang berlebihan. Ini juga akan membuat orang lain sulit mengerti pesan yang disampaikan. Pengertian diksi menurut para ahli. A. Harimurti. Menurut Harimurti, pengertian diksi adalah pilihan kata dan kejelasan lafal untuk memperoleh efek tertentu dalam berbicara di depan umum atau dalam mengarang. B. Susilo Masrudin. Menurut Susilo Masrudin, pengertian diksi adalah pilihan kata. Pemakaian diksi yang tepat, cermat, dan benar dapat membantu memberi nilai pada suatu kata. Pilihan kata yang sesuai dalam kata lain adalah tepat untuk mencegah kesalahan penafsiran yang berbeda. C. Gorskeraf. Menurut Gorskeraf, definisi diksi dapat dibagi menjadi dua, yaitu: yang pertama, diksi adalah pilihan kata atau mengenai pengertian kata-kata mana yang digunakan untuk penyampaian suatu gagasan, penggunaan yang tepat, dan gaya penyampaian kata yang lebih baik sesuai situasi. Yang kedua, diksi merupakan kemampuan yang membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna dari gagasan yang disampaikan dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi, serta nilai dari suatu rasa yang dimiliki kelompok masyarakat, pendengar, dan pembaca. D. Widya Martaya. Menurut Widya Martaya, definisi diksi adalah kemampuan seseorang dalam membedakan secara tepat suatu nuansa-nuansa makna yang tepat dengan gagasan yang disampaikannya, dan kemampuan tersebut yang sesuai dengan kehendak dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki kelompok masyarakat dan pendengar atau pembaca. Endre. Menurut Endre, pengertian diksi adalah penggunaan kata yang sesuai dalam mewakili pikiran dan juga perasaan yang ingin dinyatakan dalam suatu pola untuk kalimat. 3. Jenis-jenis diksi dan contohnya. Secara umum, diksi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu diksi berdasarkan maknanya dan diksi berdasarkan leksikal. Berikut penjelasannya. Diksi berdasarkan maknanya. Yang pertama, makna denotatif. Yang dimaksud dengan denotatif adalah makna yang sebenarnya dari suatu kata atau kalimat. Berikut ini contoh diksi bermakna denotatif. Ahmad selalu kerja keras untuk mendapatkan penghasilan yang mencukupi. 2. Makna konotatif. Konotatif adalah kata atau kalimat yang memiliki arti bukan sebenarnya. Berikut ini contoh diksi dengan makna konotatif. Pak Iwan harus membanting tulang untuk menghidupi keluarganya. 3. Homonim. Homonim yaitu kata yang memiliki lafal dan ejaan yang sama namun artinya berbeda satu sama lain. Berikut contoh homonim. Yang pertama, bulan itu terlihat bulat penuh malam ini. Yang kedua, semua karyawan mendapatkan gaji setiap bulan. Kata bulan pada kedua kalimat tersebut memiliki arti yang berbeda, walaupun ejaan dan lafalnya sama. 4. Homofon. Homofon yaitu kata yang memiliki ejaan dan makna yang berbeda, namun lafalnya sama. Berikut contoh homofon. Yang pertama, Anita menabung uangnya di bank secara rutin. Yang kedua, Bang Rama bekerja di perusahaan pembiayaan. Kata bank dan bank pada kalimat di atas memiliki lafal yang sama, namun ejaan dan maknanya berbeda. Yang kelima, homograf. Homograf adalah kata yang memiliki lafal dan arti yang berbeda, namun ejaannya sama. Berikut contoh homograf. Yang pertama,
Makanan favorit wanita itu adalah tahu goreng. Yang kedua, wanita itu tidak tahu kalau hari ini libur. Kata tahu pada kalimat di atas ejaannya sama, tapi memiliki arti yang berbeda. 6. Polisemi. Polisemi adalah kata yang memiliki lebih dari satu arti. Berikut contoh polisemi. Yang pertama, para nasabah yang menabung di bank akan mendapatkan bunga setiap bulan. Yang kedua, Andini adalah salah satu bunga desa yang paling cantik. Kata bunga pada kalimat di atas memiliki arti yang berbeda walaupun menggunakan kata yang sama. 7. Hipernim dan hiponim. Hipernim adalah kata yang dapat mewakili banyak kata lainnya, sedangkan hiponim adalah kata yang tepat terwakili oleh kata hipernim. Berikut contoh hipernim dan hiponim. Di kebun binatang itu terdapat banyak binatang liar, misalnya gajah, singa, buaya, rusa, dan lain-lain. Pada kalimat di atas, binatang liar merupakan hipernim, sedangkan kata hiponim gajah, singa, buaya, rusa, kuda, dan lain-lain. B. Konsep kalimat efektif. 1. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain dengan tepat. Kalimat yang dimaksud bisa dalam bentuk lisan maupun tulisan. Syarat kalimat efektif. A. Kesepadanan struktur. Kalimat efektif harus memiliki kesepadanan struktur, yaitu keseimbangan antara gagasan dengan struktur yang dipakai. Untuk memiliki kesepadanan struktur yang baik, ada poin-poin yang harus dipenuhi, antara lain: yang pertama, memiliki subjek dan predikat yang jelas. Yang kedua, tidak terdapat subjek ganda. Yang ketiga, predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. B. Keparalelan bentuk. Kalimat efektif harus memiliki bentuk yang paralel. Artinya, kalau bentuk pertama menggunakan kata benda, maka bentuk selanjutnya juga harus menggunakan kata benda. Kalau bentuk pertama menggunakan kata kerja, maka bentuk selanjutnya juga harus menggunakan kata kerja juga. C. Kehematan kata. Kalimat efektif harus hemat dalam penggunaan kata. Jangan menggunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang tidak perlu. D. Hilangkan pengulangan subjek. Subjek hanya perlu disebutkan sebanyak satu kali dalam satu kalimat. E. Hindari kesinoniman dalam satu kalimat. Jika terdapat dua kata dalam satu kalimat yang maknanya sama atau sinonim, gunakan salah satunya saja. F. Perhatikan kata jamak. Jika terdapat kata yang sudah bermakna jamak, maka tidak perlu menambahkan kata lain yang juga bermakna jamak. G. Kecermatan penalaran. Dalam kalimat efektif terdapat kecermatan penalaran. Artinya, harus memperhatikan pemilihan kata-kata supaya tidak menimbulkan makna ganda. H. Kelogisan bahasa. Kalimat efektif harus memiliki kelogisan bahasa. Artinya, ide pada kalimat efektif tersebut dapat diterima oleh akal dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.